kita sebenarnya distribusi guru yang tidak merata. Ada tempat yang kelebihan guru, ada tempat yang kekurangan guru. Dan ini yang harus didistribusikan secara lebih baik. Lalu status guru, banyak sekali guru yang tidak memiliki status kepegawaian yang menenangkan, disebut dengan guru honorer. Ini harus dibereskan. Dan ini salah satu rencana kita, membereskan agar persoalan guru honorer bisa diselesaikan, supaya mereka bisa berkonsentrasi mengajar, agar mereka tidak terlalu harus membagi pikiran antara mengajar dan mencari penghidupan, sehingga mereka bisa fokus. Dan kuncinya, saya setuju dengan apa yang dikatakan ya tadi, bahwa kuncinya itu adalah meningkatkan kualitas guru, kualitas kepala sekolah. Jadi teman-teman sekalian, kualitas kepala sekolah akan menentukan kualitas sebuah sekolah. Sama seperti perusahaan, kepemimpinan CEO itu mewarnai kinerja CEO-nya. Kepemimpinan organisasi sangat ditentukan kualitas ketuanya. Begitu juga dengan sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah ditingkatkan, kualitas guru ditingkatkan. Nah, ini yang harus difokuskan dan ini rencana kami kerjakan. Seringkali kita fokusnya pada mengganti kurikulum, mengganti buku. Ini buat yang pada sekolah di sini, pada kuliah. Suka mata pelajaran karena bukunya atau karena gurunya? Gurunya, hampir selalu karena gurunya. Dan guru itulah yang membuat kita menjadi menyukai mata pelajaran. Karena itu konsentrasi pada peningkatan kualitas guru. Sehingga guru-guru kita bisa mengajar lebih baik. Bila bukunya digonta-ganti terus, itu menarik secara proyek. Tapi tidak berdampak besar pada peningkatan kualitas pendidikan kita. Jadi jangan habiskan energi di situ. Seperti begini teman-teman. Kita mencoba menggunakan panah untuk menembak ke sebuah tempat. Panahnya meleset terus. Tapi yang kita ganti adalah busurnya dan panahnya. Sementara pemanahnya tidak pernah ditingkatkan kemampuan memanahnya. Nah, itu yang terjadi pada gonta-ganti buku, gonta-ganti kurikulum, sehingga membuat anak-anak kita justru tidak meningkat kompetensinya. Pertanyaannya, bisakah 20 tahun? Teman-teman, untuk pendidikan perlu waktu yang panjang. Teman-teman pernah dengar World Economic Forum? Pernah ya? WEF. Pernah dengar World Economic Forum? World Economic Forum itu pertemuan tahunan di bidang ekonomi, diselenggarakan di Swiss. Pertemuannya itu setiap tahun, setahun sekali, World Economic Forum. Saya mau tanya, kalau pendidikan, World Education Forum, ada yang tahu nggak pertemuannya tiap berapa tahun? Tiap 15 tahun. Oke? Ketika kita komit mau melakukan sesuatu, sedunia melaksanakan 15 tahun kemudian kita tunggu untuk bertemu lagi. Kalau World Economic Forum ketemu tahun ini, tahun depan ketemu lagi. Kenapa? Karena kebijakan ekonomi bisa dikerjakan sekarang, dampaknya bisa dilihat beberapa bulan ke depan, dalam satu quarter dievaluasi, dalam satu semester dievaluasi, dalam satu tahun dievaluasi, tahun berikutnya bikin langkah-langkah korektif lagi. Tiap tahun bisa. Tapi kalau World Education Forum itu diselenggarakan 15 tahun sekali. Jadi pertemuannya itu tahun 2000, 2015, nanti baru ketemu lagi tahun 2000. Nah, kita bangsa Indonesia itu inginnya kalau bikin kebijakan pendidikan minggu depan kelihatan hasilnya. Kepengen 5 tahun kelihatan hasilnya. Semua yang bergerak di bidang pendidikan tahu persis bahwa melakukan intervensi pendidikan itu perlu waktu yang panjang. Karena itu jangan diotak-atik dan digonta-ganti sepanjang perjalanan. Karena itu yang membuat kebijakan kita tidak akan pernah bisa mencapai yang diinginkan. Izinkan itu jalan konsisten bertahun-tahun. Baru nanti kita, nah jadi sekalian teman-teman, pertanyaan 20 tentu akan perlu waktu lebih panjang. Tapi jangan pernah pesimis. Bila ini dikerjakan serius, maka kita bisa tuntaskan lebih cepat. Tapi bila tidak serius, pasti akan lebih lama. Gitu ya.